Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Herul Anam dari kelompok 6 dengan NRP 2425 6061. Pada eh, penjelasan part saya kali ini akan menjelaskan tentang dua rangkaian. Yang pertama yaitu up counter sinkron dan down counter sinkron. Nah, yang dimana dua rangkaian ini menggunakan em, variasi atau jenis dari 3 bit. Yang dimana 3 bit ini dilihat dari eh, hasil dari outputnya seperti ini. Nah, yang dihasilkan ini menghasilkan dari bentuk 3 bit. Itu ini bit pertama, bit kedua, dan bit ketiga. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari kedua rangkaian ini. Yang pertama di sini terdapat clock yang dimana clock ini akan memengaruhi dari input clock yang terdapat pada ketiga rangkaian flip flop komponen flip flop jika flip flop ini. Yang dimana di sini akan diisi oleh satu input, yang dimana input pertama ini akan memengaruhi dari input dari komponen flip flop yang pertama jika flip flop pertama. Lalu output Q ini yang dimana berfungsi sebagai toggle yang akan memengaruhi dari input pada komponen jika flip flop yang kedua. Nah, di sini saya akan ditaruh sebuah komponen output. Lalu di sini ada sebuah gerbang logika N. Lalu di sini toggle-nya akan memengaruhi dari input JK flip flop yang ketiga. Di sini nyambung ke sini. Lalu ini toggle Q-nya nyambung ke sini, lalu berakhir di sini. Yang terakhir adalah output yang ketiga yaitu output A. Nah, untuk pada rangkaian down-nya ini sama seperti up, yang membedakan pada outputnya ditaruh di sebelah di yang bawahnya, yaitu di sini kebalikan dari toggle yang di atas, yaitu ini bernilai eh, dinegasikan atau versi kebalikannya dari yang rangkaian ini. Nah, di mana di sini jika saya isi satu clocknya, maaf, tadi itu adalah clock yang pertama ini. Nah, di sini kebetulan saya juga sudah membuat untuk hasil dari output, maaf, hasil output dari kedua rangkaian tersebut, yang dimana data-datanya saya masukkan ke dalam tabel ini. Di sini terdapat 8 variasi clock dari variasi pertama, kedua sampai ke 8. Lalu di sini juga terdapat desimalnya dari 0 sampai ke 7. Dan di sini untuk clock yang pertama yaitu bernilai 000. Ini kita buktikan nih, clock yang pertama yaitu 000. Lalu sama di sini karena ini adalah rangkaian counter down, maka ini kebalikan yang dari rangkaian sebelumnya yaitu 111. Di sini 000. Kalau kita buktikan pada tabelnya yaitu sama 111. Lalu untuk clock selanjutnya yaitu bernilai 1, di sini yaitu bernilai 001. Bisa kita lihat lagi yaitu 001, 110, 100, 011 ya. Sama 011, 001, 001, 011. Lagi untuk clock yang ketiga, maaf. Clock yang ketiga ini yang clock keempat, clock kelima, clock keenam, clock ketujuh, clock ke-8. Ini sama, ini clock ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8. Nah, di sini untuk clock yang ke-8 atau clock variasi terakhir pada up counter ini bernilai 111. Yang untuk down-nya adalah 00, yaitu kebalikan dari rangkaian yang di up counter. Di sini sama 111, 000. Lalu ini untuk rangkaiannya, gambar rangkaiannya. Baik, sekian penjelasan pada part atau part bagian saya. Selanjutnya saya akan alihkan ke penjelasan yang akan dipaparkan oleh teman saya. Makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzil Bayhaki dengan NRP 2425600062. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian counter sinkron. Perbedaan dari rangkaian sebelumnya counter asinkron. Counter sinkron ini clocknya itu masuk secara bersamaan ke semua flip flop langsung bersamaan. Kalau kemarin dari sini terus masuk ke sini. Kalau sekarang clock langsung ke semua rangkaian. Jadi pergerakan counternya serentak, tidak ada delay sama sekali. Untuk cara kerja rangkaiannya, pada up down counter ini ada input control yang bisa mengendalikan rangkaian ini up counter atau down counter. Ketika kontrol bernilai 1, rangkaian akan mengaktifkan up control. Key biasa akan menyala. Oh, ini belum menyala, lupa. Jalur key biasa akan menyala, jadi ini counter, ini rangkaiannya akan menjadi up control. Ketika kontrol bernilai 0, flip flop key complement akan menyala sehingga rangkaian menjadi down counter. Begitu cara rangkaian ini bekerja. Dan rangkaian ini menjumlahkan, ketika ininya 1, ini akan bergerak terus 1 0 1 0 1 0. Tapi ini berbeda, ini akan nunggu ketika ininya ada output, dia akan memproses 1 dan masuk ke sini. Jadi ini akan menjadi toggle dan ini akan 0 1. Ketika ini ada gerakan lagi, ini akan masuk. Apakah ini diambil dari flip flop sebelumnya dan flip flop sekarang. Dan ketika sama-sama bernilai 1, output N akan masuk ke sini dan ini akan menjadi toggle dan menjadi 1. Kita coba demokan rangkaiannya. Ini ketika kontrol 1, rangkaian akan menjadi up control. 1, 2, tuh. Ketika 0 ke 1, ininya akan menjadi toggle dan ini menjadi 1. Ketika dua-duanya 1 1, ini akan masuk ke sini dan MSB-nya akan menjadi 1, akan menjadi toggle. Misalnya 1. Dan ini akan menghitung dalam biner desimal 1 2 3 4 5. Ketika 7 akan kembali lagi 0 0 0 0. Ketika kontrol 0, jalur komplement akan menyala dan rangkaian ini akan menghitung mundur 1 7 6 5 7 6 5 4 3 2 1. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Fadri Zaki Susanto dengan NRP 70 dari kelompok 6 akan menjelaskan counter sinkron 3 bit acak yang menghitung angka tersebut ya, yang dimana akan menghitung sebuah urutan yang spesifik dari angka 3, 6, 4, 2, 7, 5, 0 lalu ke 1 dan kembali lagi ke 3. Untuk desain ini kami menggunakan SR flip flop sebagai komponen utamanya. Langkah pertama dalam desain adalah menyusun tabel present state dan next state-nya. Bisa kita lihat pada tabel setiap angka desimal telah dikonversi ke dalam biner 3 bit C, B, A. Ya, ini C, B, A. Misalnya jika kondisi set ini adalah 3, maka kondisi berikutnya adalah 6. Di sini. Berdasarkan urutan NS tersebut, kami menentukan nilai input set dan R reset untuk setiap flip-flop CBA menggunakan tabel eksitasi SR flip-flop. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar penentuan gerbang logika kita. Setelah mendapatkan nilai S dan R, kami melakukan penyederhanaan menggunakan Kirchhoff map. Ya, di berikut Kirchhoff map-nya.
Untuk mendapatkan persamaan logika yang paling efisien dari hasil pemetaan ini, didapatkan 6 persamaan utama untuk input flip-flop. Di antaranya adalah keymap SC, keymap RC, lalu untuk SB, RB, dan untuk yang A itu ada SA dan RA didapatkan seperti, dan hasil akhir persamaannya itu seperti ini. Oke, langsung saja ke implementasi rangkaiannya ya. Bentar, saya bukakan dulu rangkaiannya. Nah, berikut untuk rangkaian dari sirkuit 3 bit acaknya ya. Di sini saya langsung coba jalankan saja. Oke, ini adalah implementasi rangkaiannya. Rangkaian ini terdiri SR flip-flop yang terdiri label A, label B, dan label C ya. Nah, karena ini adalah counter sinkron, seluruh input clock dihubungkan bersama ke satu sumber pulsa. Input S dan R pada masing-masing flip-flop dikendalikan oleh kombinasi gerbang AND, OR, dan NOT sesuai dengan persamaan logika yang telah didapatkan tadi. Kombinasi inilah yang memaksa flip-flop berpindah state sesuai urutan angka acak yang diminta. Oke, sebentar ya. Ini belum diberikan. Oke, saya berikan keterangan dulu di tiap outputnya agar apa ya? Agar mudah dibaca outputnya. Lalu B ini. Oke, di sini saya akan coba mensimulasikannya ya. Sebentar, ini ada kesalahan. Nah, oke, yang pertama itu kan mulainya dari apa ya? Dari mana? Dari 1 ya. Dari 1 lalu akan langsung ke 3. Ke 3. Setelah saya aktifkan lagi clocknya, maka outputnya akan masih akan ke 3. Nah, ini A-nya 1, B-nya 1, berarti ini kan bentuk biner dari angka 3 ya. Lalu berikutnya setelah 3 itu apa? Setelah 3 itu kan 6 ya. 6. Coba saya aktifkan lagi. Nah, di sini C-nya 1 dan B-nya 1, A-nya 0. Dan ini adalah biner dari angka 6 ya. Ini. Nah, dan ini juga menunjukkan dari tabel present state-nya itu setelah angka 3 itu 6, dan ini sesuai ya, sesuai dengan yang ada di tabel dari rangkaian tersebut. Dan kita coba jalankan lagi. Setelah angka 6 itu 4 ya, C-nya yang 100 C-nya yang 1 maksud saya. Nah, lalu setelah 4 itu 2, berarti nah ini 2, B-nya 1, yang lainnya 0. Setelah 2 itu 7 ya, nyala semua. Nah, dan setelah 7 maka 5. A-nya 1, C-nya 1, berarti ini 5 ya. C-nya 1 berarti 4, A-nya 1, 1, berarti 4 tambah 1, 5. Dan setelah 5 akan kembali ke 0. Dan sesuai dengan yang ada di urutan di sini ya. Setelah 5 itu 0. Nah, ini 0, dan akan jika clocknya aktif kembali maka akan kembali ke angka 1 seperti ini.
Oke. Jadi, dengan rangkaian ini, sistem akan terus berputar menghitung dari 3 hingga kembali ke 3 secara otomatis dan serempak pada setiap detak clock. Sekian penjelasan dari saya mengenai desain counter sinkron acak tersebut. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang saya perbuat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.